Kami dari kelompok 9 Usul Fikih kelas B dengan saya Tri Ayu Fatmawati dan rekan saya Aisy Ikrimah Amanati dan Dinar Dewi Utami akan mempresentasikan tentang metode istinbat dari segi bahasa bagian 3 dengan pembahasan mutlak, mujmal, mubayyan, zohir, dan muawal. Yang pertama, mutlak. Mutlak sendiri secara bahasa berarti bebas, tanpa ikatan. Menurut Abdal Al-Wahhab Khalaf, seorang ahli usul fikih, mutlak memiliki arti lafaz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan. Sedangkan menurut Al-Madi, lafaz mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis. Sedangkan menurut Al-Banani, lafaz mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna tanpa terikat oleh batasan tertentu. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan tertentu tetapi tanpa adanya pembatasan. Lafaz mutlak ini biasanya berbentuk isim nakirah dalam konteks kalimat positif atau al-itsbat. Dapat ditemukan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 3. Selanjutnya adalah mu'ayyad. Secara bahasa, mu'ayyad berarti terikat. Menurut makna Al-Khattan dalam Mabahis fi Ulum Al-Quran, muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Contoh dari lafaz mutlak sendiri adalah binatang, burung, buku, siswa. Lafaz tersebut menyatakan kesatuan dari suatu jenisnya, termasuk amat saja tanpa dibatasi oleh apa dan bagaimana satuan tersebut. Sedangkan jika dibatasi seperti burung kakak tua, siswa SMP, baju biru, dan lain-lain, maka disebut dengan lafaz muqayyad. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode mujmal dan juga mubayyan. Yang pertama yaitu metode mujmal. Mujmal secara etimologi itu berarti global atau tidak terperinci, secara umum dan keseluruhan, atau bisa dikatakan sebagai sekumpulan yang tidak diperhatikan secara detail satu persatunya. Menurut terminologi, Hanafiyah mengatakan bahwa mujmal adalah lafal yang mengandung maksud secara umum atau global, di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat langsung diketahui dari lafal itu sendiri, tetapi memerlukan penjelasan dari pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah. Sedangkan kedua, menurut jumhur ulama fiqh, yang dimaksud dengan mujmal adalah perbuatan ataupun perkataan yang tidak jelas petunjuknya. Memang dari beberapa penjelasan di atas itu memiliki perbedaan redaksi, namun sebenarnya kedua-duanya itu menunjukkan maksud yang sama, yaitu mujmal sebagai suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Nah, jadi mujmal ini butuh penjelasan teman-teman, karena lafadznya itu masih bersifat umum atau global. Penjelasannya itu disebut dengan al-bayan atau mubayyan, sedangkan ketidakjelasan yang ada dalam lafadznya itu disebut dengan ijmal. Contohnya yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Potongannya yang berbunyi wal mutolaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Lafaz quru disebut dengan mujmal karena mempunyai 2 makna, yaitu haid dan suci. Lalu
Untuk mengetahui mana yang digunakan itu dijelaskan dengan ayat yang penjelasan yang disebut dengan mubayyan begitu. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai mubayyan. Secara etimologi, mubayyan sendiri itu berarti yang merinci atau yang menjelaskan. Sedangkan menurut terminologi itu dibagi menjadi dua pendapat. Yang keduanya ini sebenarnya sama-sama dikemukakan oleh ulama usul fiqh. Yang pertama mengatakan bahwa al-mubayyan merupakan upaya menyikapkan makna dari suatu pembicaraan atau kalam serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang dibebani hukum atau mukallaf. Kalau yang kedua, pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa al-mubayyan ini merupakan mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi hal yang jelas. Maksudnya, jika ada suatu ungkapan yang masih mujmal atau samar, maka mubayyan ini berfungsi untuk menjelaskan begitu. Nah, macam-macam mubayyan. Dalam metode mubayyan ini terdapat 5 macam nih teman-teman. Yang pertama yaitu mubayyan dalam perkataan. Ini tercermin dari potongan Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang lafadznya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyami fil hajji wa ya ba'ati idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Yang artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi setelah kamu telah kembali pulang. Itulah 10 hari yang sempurna. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ya teman-teman, ayat 196 potongan ayat surat Al-Baqarah tersebut. Nah, di sini lafaz 7 itu juga bisa diartikan sebagai banyak. Selain 7 itu bisa diartikan juga sebagai banyak. Namun Allah langsung menjelaskan dengan perkataan di kalimat berikutnya, yaitu pada penjelasan 10 hari yang sempurna. Jadi tidak mungkin itu artinya banyak, melainkan 7. Karena selanjutnya diberitahukan bahwa 10 hari yang sempurna. Yang kedua yaitu mubayyan dengan perbuatan. Ini dapat dilihat teman-teman dari hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah meminta kita untuk melaksanakan sholat seperti apa yang beliau laksanakan. Nah, ini contoh mubayyan dengan perbuatan karena langsung dilaksanakan. Selanjutnya yaitu mubayyan dengan isyarat. Ini contohnya yaitu pada saat Rasulullah memberikan penjelasan tentang jumlah hari dalam sebulan. Beliau memberikan isyarat dengan mengangkat 10 jarinya sebanyak 3 kali, kemudian mengulanginya dengan membenamkan ibu jari saat terakhirnya. Nah, artinya ini memiliki isyarat. Arti dari isyarat tersebut yaitu jumlah hari dalam 1 bulan itu terdapat 30 atau 29 hari begitu. Selanjutnya yang keempat, mubayyan dengan meninggalkan sesuatu. Nah, ini hadis dari Ibnu Hibban yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak melaksanakan tidak berwudu lagi teman-teman setelah makan daging yang telah dimasak. Dan yang terakhir yaitu mubayyan dengan diam. Ini contohnya ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah haji itu dilakukan setiap tahun?" Nah, Rasulullah itu tidak menjawab pertanyaan tersebut. Rasulullah hanya diam saja. Nah, diamnya Rasulullah itu berarti mengatakan tidak, haji tidak perlu dilakukan setiap tahun. Nah, setelah itu apa sih hukum dari mujmal dan mubayyan? Para ulama fiqh
sepakat mengatakan bahwa lafal mujmal tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa diamalkan sebelum ada dalil yang menjelaskannya, sebelum adanya dalil mubayyan. Maka dari itu, selama tidak ada dalil mubayyan, maka selamanya pula lafaz mujmal tersebut tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa diamalkan. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai mujmal dan mubayyan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Aisyah Ikrimah Amanati, NIM 071. Ya, zahir. Zahir itu secara bahasa artinya terang atau yang jelas. Sedangkan menurut istilah, zahir itu sesuatu yang menunjukkan atas makna yang rojih dengan lafalnya sendiri, dengan adanya kemungkinan makna lainnya, sehingga dapat disimpulkan zahir itu lafal yang menunjuk kepada suatu makna yang dikehendaki oleh siqot lafal itu sendiri, tetapi bukanlah makna itu yang dimaksud oleh Syam al-Kalam dan hafal lafal itu sendiri, masih dapat ditakwilkan, ditafsirkan, dan dapat pula dinasahkan pada masa Rasulullah. Yang selanjutnya ada hukum lafal dhahir. Lafal dhahir wajib diamalkan sesuai dengan makna yang dikehendakinya, selama tidak ada dalil yang menafsirkan, mentakwilkan, atau menasahkannya. Oleh karena itu, apabila lafal zahir itu yang pertama, dalam keadaan mutlak, maka tetap dalam kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang mentakyidkannya atau membatasi kemutlakannya. Bila ada dalil yang mentakyidkannya, diamalkan dalil yang mentakyidkannya. Yang kedua, dalam keadaan umum atau am, maka ia tetap dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mentaksiskannya. Jika ada dalil yang mentaksiskannya, hendaklah diamalkan sesuai dengan mukhasisnya. Yang ketiga, mempunyai arti hakikat. Hendaklah diartikan menurut arti yang hakiki itu, selama tidak ada qarinah yang memaksa untuk dialihkan kepada arti yang majazi. Dan yang terakhir, ada pada masa pembinaan hukum syariat, yaitu pada zaman Rasulullah, lafal zahir itu dapat dinasahkan dalalahnya. Artinya, hukum yang dipetik itu dari lafal zahir dapat diganti dengan hukum yang berlainan apabila hukum tersebut berkaitan dengan hukum furu' atau cabang yang dapat berubah menurut kemaslahatannya. Yang selanjutnya ada muawal atau takwil. Secara etimologi, takwil ini berarti al-tafsir, al-marja, al-mahsir, sehingga dari sudut bahasa mengandung arti tafsir atau penjelasan atau berupa uraian. Dari al-masyir artinya kembali atau tempat kembali, kemudian al-jaza, balasan yang kembali kepadanya. Sedangkan menurut Imam Ghazali, takwil ini merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafal yang bersifat probabilitas, yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafal zahir tersebut. Sehingga dapat disimpulkan takwil ini artinya tuh memindahkan suatu perkataan dari makna yang terang kepada makna yang lain. Perkataan yang ditakwilkannya tersebut disebut muawal. Selanjutnya ada macam-macam takwil. Ada takwil yang sahih dan takwil yang rusak. Takwil yang sahih ini adalah takwil yang ditunjukkan atas makna tersebut dengan dalil yang sahih, seperti takwil terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, waslal ahlal qaryan. Artinya bertanyalah kepada desa. Makna dari pernyataan itu tuh berarti bertanyalah kepada penduduk desa, karena desa tidak mungkin untuk diberi pertanyaan kepadanya. Yang kedua ada takwil yang rusak, yaitu yang tidak ada dalil sahih dalam makna tersebut, seperti takwil orang-orang mutarilah atau ahli tahlil, seperti yang ditunjukkan dalam Quran surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Pada kalimat istawa atau menguasai, dan yang benar bahwa maknanya adalah ketinggian dan menetap, tanpa taksyif dan tamsil. Selanjutnya ada syarat-syarat takwil.
Sesuai dengan penggunaan bahasa Arab, istilah-istilah yang terpakai dalam syariat dan dengan kebiasaan yang dipakainya. Yang kedua, harus mempunyai keterangan atau jalan yang menunjukkan bahwa ia tidak boleh demikian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari kelompok kami, saya mewakili mohon maaf. Wassalamualaikum